Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan video hasil kerja kelompok kami dengan judul proses pembangunan sistem informasi manajemen. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alvin Zakia, dengan NIM 1920010200139. Yang kedua, Milatu Rohma dengan NIM 1920102000140. Yang ketiga, Hesti Vidyastuti dengan NIM 1920010200092. Yang keempat, Andini Damayanti dengan NIM 1920110200137. Yang kelima, Nur Laila dengan NIM 1920010200125. Yang keenam, Maulana Rizky dengan NIM 1920010200136. Dan yang terakhir, Farid Irawan dengan NIM 1920010200123. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, pentingnya pembangunan sistem informasi manajemen. Yang kedua, tahapan-tahapan proses pembangunan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, pengembangan pembangunan sistem informasi manajemen. Pembangunan sistem informasi manajemen dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem paket, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Langkah-langkah dalam pembangunan adalah melakukan tahap eksplorasi, tahap analisa sistem, tahap perancangan sistem, dan tahap pengimplementasian sistem. Para pembangun sistem informasi manajemen harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik sebagai suatu keseluruhan. Yang pertama, tahap eksplorasi. Kedua, tahap perencanaan. Ketiga, tahap analisis. Keempat, perancangan desain. Kelima, pembangunan konstruksi sistem informasi manajemen. Keenam, tahap implementasi. Ketujuh, evaluasi dan seleksi sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, tahap pasca implementasi. Tahap eksplorasi. Pada tahap ini mengumpulkan data-data kebutuhan dari permasalahan yang paling mendasar. Setiap informasi dibuat dalam bentuk modul sederhana, serta mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan dengan adanya pembangunan SIM. Kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini dihasilkan perencanaan jadwal pelaksanaan proses pembangunan SIM. Memiliki tujuan untuk memberikan gambaran waktu pelaksanaan pembangunan SIM. Dengan adanya jadwal tersebut, diharapkan komunikasi dapat terorganisir dengan baik. Tahap analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui posisi atau pembangunan peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di dalam perusahaan. Analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengarah SIM yang terlibat. Beberapa analisis yang digunakan yaitu 1. Analisis permasalahan atau problem analysis. Tahap ini akan meneliti masalah yang terjadi, kemudian akan diberikan solusi dalam bentuk sistem informasi manajemen yang sudah dibangun. Yang kedua, analisis kebutuhan atau requirement analysis. Pada tahap ini akan dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan bisnis yang ada. Yang terakhir adalah analisis keputusan atau decision analysis. Pada tahap ini akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan keras yang nantinya akan dipilih dan dipakai dalam implementasi sistem sebagai solusi atau problems dan requirement. 4. Perencanaan desain. Tahap ini analisis sistem mulai merencanakan proses
berproses dengan mengidentifikasi laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem informasi manajemen yang sudah disepakati. Tahap ini membentuk sketsa form atau desain tampilan yang mereka harapkan bila sistem telah selesai dibentuk. 5. Tahap pembangunan konstruksi SIM. Pada tahap ini banyak melibatkan sumber daya, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi pertama kalinya, sistem informasi akan diterapkan di dalam perusahaan. Dalam hal ini, proses menyatukan sumber daya fisik dan konseptual yang membuat suatu sistem terlaksana. Langkah-langkahnya adalah: 1. Merencanakan penerapan SIM. 2. Mengumumkan penerapan SIM. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat kelas dan lunak. 5. Menyiapkan database. 6. Menyiapkan fasilitas fisik. 7. Memberikan pelatihan atau training dalam pengoperasian SIM yang sudah dibangun. 8. Menggunakan sistem baru. 7. Evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap evaluasi dan seleksi sistem ini akan dinilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dalam proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem, dan berisi kesimpulan akhir dari proses pembangunan SIM apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau belum sesuai. Yang ke-8 yaitu pasca implementasi. Pada tahap pasca implementasi berisikan bagaimana SIM ini dilakukan pengecekan akhir pada sistem. Di tahap ini juga dipastikan bahwa implementasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem telah terpenuhi. Pengembangan pembangunan sistem informasi manajemen. Terhadap pasca implementasi juga berupa suatu aktivitas di mana harus ada personil atau divisi yang dapat melakukan pengembangan berupa perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis, di mana masing-masing langkah menghasilkan satu yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Disinilah diperlukan dokumentasi yang memadai dan pemindahan pengetahuan dari pihak penyusun sistem ke pengguna untuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeliharaan sistem. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.